Nah, jadi di sini saya akan biasanya kan untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi itu hoki rezekinya tuh bisa dilihat dari seberapa besar ya. Biasanya kan banyak yang kabar angin yang baik, banyak juga kabar angin yang tidak baik. Jadi di sini kalau saya lihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu harus dilandasi dengan cara pola berpikir, cara bijaksana dalam mengelola keuangan ya. Jadi sehingga di sini keuangan itu bisa Anda kembangkan supaya banyaklah dipelajari supaya bisa mendapatkan suatu arahan jalan yang terbuka yang bagaimana harus disikapi. Jadi di sini kalau saya lihat sih memang ekonomi peruntungan itu nasibnya tuh biasanya ditentukan dari kita sendiri. Apakah memang kita bisa mengambil suatu hal yang positif atau tidak ya, sehingga memang di sini suatu keuangan ekonomi itu kan memang berdasarkan karma dan nasib, tapi kalau misalnya kita benar-benar kita bisa mengelola, kita bisa mengolah itu semua keuangan itu dengan baik, benar-benar yang baik, jadi apapun itu bisa dapat dijangkau dengan kemudahan, sehingga apapun yang kita lakukan dapat terjamin suatu hal yang baik dalam suatu keuangan ya. Halo teman-teman, di sini berjumpa lagi dengan saya ya, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang pertumbuhan atau perkembangan bagaimana sih pola keuangan hoki rezeki ya, yang selama ini yang kita gapai, yang kita capai. Sehingga memang di sini kan kita kan perlu banyak tahu ya, bulan demi bulan, minggu demi minggu, tahun demi tahun ya. Jadi di sini kan kita kan pasti selalu mengharapkan keuangan hoki rezeki supaya kita tuh selalu mendapatkan yang terbaik ya, sehingga memang kita bukan hanya dalam satu bulan ini kita mendapatkan 30%, bulan kedua kita mendapatkan 10%. Yang seharusnya kan kita kan sebagai manusia kan pasti tidak pernah puas ya bagaimana dengan apa yang kita dapat hoki rezeki. Nah, jadi di sini ya teman-teman, alangkah baiknya kita bisa tahu ya apakah kita bisa lebih bijaksana ataupun cara pola berpikir dalam mengelola keuangan ya, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan suatu keuntungan ataupun kerugian dalam melakukan sesuatu hal yang benar-benar bisa kita capai ya. Oke teman-teman, di sini ada 3 kartu ya. Di sini kartu pertama kucing warna putih, terus yang kedua kucing warna abu-abu, terus yang ketiga kucing warna orange ya. Nah, jadi di sini teman-teman, 3 kartu ini ya, sebelum saya melanjutkan ketiga kartu ini, ya teman-teman kiranya seperti biasa mencurahkanlah semua hati dan pikiran Anda, jiwa Anda ke dalam video channel YouTube saya ini supaya saya benar-benar bisa mengambil aura positif ya dari Anda semua. Apa yang Anda curahkan saya akan ambil aura positif dari Anda ya. Jadi di sini ketiga kartu ini yang saya ambil ya. Jadi dari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini Anda pilihlah ya salah satunya dan saya akan mengambil aura positif dari kalian semua. Jadi di sini teman-teman banyak yang salah paham ya. Kenapa banyak meramal supaya kenapa saya meramalkan di tempat yang lain selalu baik. Kenapa di tempat saya kok, di tempat video channel Evan Jaya kok selalu buruk ya? Bukan seperti itu ya teman-teman. Karena di sini kan saya kan sudah pernah bilang, sebelum saya memulai meramal, saya meminta Anda tuh untuk mencurahkan semua hati, pikiran, dan jiwa Anda ke dalam channel YouTube ya. Jadi, saya mengambil aura positif Anda, saya jelaskan lewat kartu. Pertamanya itu sebelum saya menjelaskan semua aura-aura positif yang saya ambil dari Anda kalian semua, saya sudah menjelaskan apa saja yang harus terjadi dan bagaimana situasi kondisinya. Baru saya akan meramalkan dari kartu apa-apa saja yang berhubungan dengan curahan hati pikiran Anda. Baru saya cocokkan dengan pengaruh situasi kondisi. Ya, teman-teman di sini banyak yang salah paham, banyak yang salah pengertian kenapa saya selalu meramal
banyak tidak baik, banyak tidak bagus, selalu gelap, dan selalu menyuruh pencerahan aura, gini, begini ya. Jadi teman-teman di sini sudah cukup dipahami ya, karena memang di sini setiap manusia pasti selalu mendapatkan hal yang baik. Jadi di sini saya menjelaskan semuanya itu dari pencerahan aura yang Anda curahkan kepada saya. Jadi saya akan mengambil dan saya akan menjelaskan lewat kartu ya, teman-teman. Dan sesuai situasi kondisi yang berhubungan dengan apa yang Anda alami dan apa yang dibacakan oleh kartu ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menerawang dulu apa-apa saja dalam hasil keuangan ini ya. Oke, teman-teman di sini, ya, kalau saya lihat di sini, hasil penerawangan saya bilang satu kebijakan dalam mengelola suatu keuangan, hoki rezeki, terus juga apa yang Anda gapai, memang tidak semuanya bisa Anda capai, karena memang semua apa yang Anda jalankan itu belum termasuk benar semua, karena memang di sini yang hasil penerawangan saya mengatakan 80-85% ada alangkahnya, baiknya itu jalan yang Anda tempuh itu bagus. Cuman ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki ya. Jadi di sini teman-teman, satu, hindarilah rasa tamak dan rasa rakus ya. Egonya, keras kepalanya, jalan terbuka dalam pikiran Anda ya. Karena memang di sini semua bercampur padu ya, sehingga semuanya itu mendapatkan suatu penghargaan ataupun mendapatkan suatu jalan yang memang benar-benar harus ditempuh untuk mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi dalam suatu keuangan itu bukan hanya uang ya, bukan hanya ekonomi, tetapi sikap, cara berpikir ya, itulah yang kita akan jalankan sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan suatu reaksi yang bagaimana harus kita dapatkan ya. Jadi keuangan, ekonomi, uang ya, itu semua berhubungan dengan sikap menyikapi sesuatu. Oke, teman-teman, di sini itu udah hasil penerawangan saya. Oke, jadi di sini saya akan memulai meramal kartu remi ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, di sini kucing warna putih, kucing warna abu-abu, kucing warna orange. Kartu pertama, kedua, dan tiga. Jadi teman-teman di sini Anda mulailah dengan memilih kartu. Saya akan memilih 3 detik dari sekarang ya. Jika memang waktu yang saya berikan itu kurang, jadi teman-teman bisa menjeda waktu yang Anda sukai, yang Anda inginkan ya. Jadi barulah benar-benar mateng masak supaya lebih mandiri memilih suatu kartu ya. Jadi sini teman-teman, saya akan menghitung 3 detik dari sekarang ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil dari kartu pertama di sebelah kiri yaitu kucing warna putih. Oke teman-teman, di sini kucing warna putih ya teman-teman ya. Nah, kucing warna putih. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan membuka satu kartu ya. Anda memilih kartu pertama yaitu kartu putih. Teman-teman di sini, ini adalah King, Raja. Ini mengatakan bahwa Anda harus lebih bersikap hati-hati, sabar, dan banyak berdoa. Banyak berpengharapan tinggi ya, karena memang di sini teman-teman suatu keinginan, suatu pencapaian yang diperoleh ya. Oke, di sini saya akan mencabut 3 kartu lagi ya. Tiga kartu. Nah, jadi di sini teman-teman, 3 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu dewa penolong ya, ada sesuatu orang yang memang bisa membantu Anda. Nah, siapakah itu? Nah, ini adalah orang yang berkulit sawo matang. Terus yang kedua adalah orang yang berkulit hitam. Yang satu rambutnya ikal, yang satu rambutnya lurus, bisa juga bergelombang. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda dalam suatu hal keuangan ya. Baik dalam suatu situasi kondisi yang sulit ya, baik dari suatu hal yang memang jalannya ditempuh memang sangat susah untuk didapat ya. Jadi di sini teman-teman,
Nah, bagaimana dengan Dewa Penolong ini? Coba saya akan menjelaskan lebih jauh lagi ya. Nah, di sini saya akan buka dulu. Nah, 6 kartu ini mengatakan bahwa ini ya teman-teman ya, 6 kartu ini mengatakan bahwa memang selama ini sih memang Anda menerapkan suatu rencana itu hanya sebagai rencana dan rencana saja ya. Rencana tujuan itu memang tidak bisa dijalankan ya, tetapi hanya berangan-angan saja dan banyak berpikiran memuluk-muluk ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kalau saya lihat sih memang Anda sudah cukup lama untuk menunggu ya, bagaimana untuk mendapatkan suatu hal yang baik ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang banyak mendapatkan suatu hal yang positif ya dari sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk yang perkembangan dan kemajuan untuk pertumbuhan ekonomi, ini suatu ada hasil ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sih memang sudah cukup lama ya, mungkin udah 3 bulanan dan 4 bulanan ya, rencana tujuan yang sudah Anda terapkan, cuman di sini masih belum bisa Anda dapatkan ya, tapi di bulan 1 ini, di bulan Januari, Anda bisa mendapatkan suatu hal-hal yang rezeki yang baik. Dari suatu hal pertemuan, dari suatu hal rezeki yang kerjasama ya. Jadi di sini ada suatu king ya, suatu raja. Ini mewakili bahwa banyak dewa penolong yang bisa datang membantu Anda ya. Jadi di sini bisa tercukupi suatu perkembangan dan suatu hoki rezeki dalam suatu melakukan sesuatu hal yang cukup memuaskan ya. Jadi di bulan Januari Anda bisa mendapatkan suatu hoki yang lumayan lah ya. Nah, jadi di sini coba saya akan lihat dulu bagaimana apa yang harus dijalankan ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kalau saya lihat sih memang banyak sesuatu hal yang memang bisa Anda ceraikan, bisa Anda lakukan, bisa Anda terapkan. Ya, ada sesuatu hal yang memang buat Anda itu lebih tertuju suatu lebih berangan-angan dan lebih banyak mewujudkan suatu keinginan ya. Cuman banyak yang sudah dilakukan secara usaha kerja keras, cuman masih belum bisa Anda capai. Tapi akhirnya di bulan Januari ini bisa mendapatkan suatu jalan terbuka ya. Coba saya akan lihat dulu jalan terbukanya bagaimana ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini di sini ada jalan terbuka ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang ini banyak halangannya ya, banyak suatu situasi-situasi sulit yang sangat susah untuk bisa dijalankan ya. Cuman di sini ini ada seorang wanita memang ingin membantu Anda ya. Cuman di sini ya masih belum bisa dijalankan ya. Memang ini dari bulan-bulan ke bulan yang lalu sih banyak suatu pencapaian yang memang menggunakan banyak uang dari si wanita ini ya. Ini memang selama ini sih memang sudah banyak membantu Anda ya. Ini ada orang yang berkulit putih, rambutnya lurus ya. Ini orangnya badannya ideal ya, sangat cantik rupawan ya. Nah, jadi di sini sih memang sudah banyak menggunakan uang ini ya. Uang si wanita ini cuman ya banyak menghabiskan, banyak membantu Anda ya. Cuman ya Anda harus lebih banyak menghabiskan waktu bisa membalaskan semua kebaikan dia di bulan Januari ini ya. Coba saya akan lihat lagi nih cara penanggulannya bagaimana lagi yang lainnya ya. Sini saya akan lihat dulu ya teman-teman. Nah, di sini mengatakan bahwa eh, ada suatu rasa semangat yang sangat tinggi ya. Nah, jadi di sini di sini ya Anda jangan sampai jatuh sakit ya. Karena memang juga di sini bukan hanya suatu semangat yang cukup tinggi ya. Cuman di sini kalau saya lihat sini ya Anda harus berhati-hati dalam berbicara ya. Meskipun memang ada banyak bantuan, banyak kerjasama di bulan Januari. Cuman di sini usahakan Anda harus banyak membahas tentang yang namanya hoki rezeki, rencana tujuan yang sudah diatur sedemikian rupa ya. Jadi di sini sih memang bisa dibilang Anda akan jatuh sakit, juga ada tanda-tanda black magic akan datang menghampiri Anda ya. Jadi di sini kedua kartu ini mengatakan bahwa suatu hal yang baik sih memang bisa Anda dapatkan, cuman dalam satu ini Anda harus benar-benar bertutur kata yang baik, berbicara yang baik, menjaga sikap yang baik. Karena memang di sini black magic sedang menanti Anda ya. Jika memang Anda bisa berbicara, berkata hal yang baik, jangan menyinggung dan jangan menyakiti perasaan orang lain, jangan bersikap pamer ataupun sombong, ya, biasa-biasa saja,
Anda membutuhkan pertolongan orang lain, ataupun Anda saat ini dibutuhkan suatu pertolongan, Anda baik-baiklah menanggapi itu semua dengan respon yang baik ya. Jika tidak, memang di sini kalau saya lihat sih memang satu kartu ini mengatakan bahwa kalau jika Anda tidak dibuat jatuh sakit, pasti Anda juga akan dihampiri suatu black magic ya gitu ya. Nah, jadi di sini ya kita bilang suatu hal yang kita tidak mendoakan suatu hal yang tidak baik itu datang lah ya. Kita selalu mendoakan ini suatu hal yang baik, tapi di sini kita harus berharap menjauhi ya. Tapi dari kita sendirilah yang harus menanggapi semua hal yang itu jadi menjadi lebih baik lagi ya. Nah, jadi di sini penanggulannya Anda lebih banyak bersemangat dalam berbicara, dalam menanggapi segala sesuatunya harus dengan positif dan jangan menyakiti perasaan orang lain ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang memilih kartu pertama udah selesai. Jadi gambaran saya mengatakan bahwa Anda banyak mendapatkan suatu dewa penolong, Anda banyak mendapatkan suatu kabar gembira yang tertuju kepada Anda untuk disikapi supaya Anda tuh bisa segera dibantu ya. Karena memang ini adalah balasan karma Anda yang baik. Teman-teman di sini kalau yang saya lihat tidak ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi jatuh bangun. Karena memang ini yang saya lihat sih memang pencerahan aura Anda itu lumayan bagus. Cuman Anda harus sikapi semuanya itu dengan penuh hati-hati ya, penuh dengan melakukan sesuatu dengan penuh telaten ya, terutama dengan perasaan, karena perasaan itu adalah nomor satu. Karena memang sebagaimanapun juga itu omongan mulut itu adalah yang paling tajam. Dia tuh bagaikan suatu pisau ataupun pedang yang bisa menusuk perasaan orang lain. Dan jadi di sini teman-teman dalam hal berbicara pun juga kita harus hati-hati ya. Karena kita sebagai manusia pasti punya banyak rupawan, punya banyak berbagai sifat, sikap dan tingkah laku apalagi dalam hal berbicara. Jadi di sini teman-teman bagi kita bercanda, bagi mereka anggap serius. Jadi harus hati-hati ya. Bercanda dengan serius, Anda respon dengan sebaik-baik mungkin ya. Sehingga perasaan itu jangan dinomor satukan untuk disakiti. Itu aja sih teman-teman. Karena memang di bulan Januari itu gambaran saya bisa mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan suatu berkat hoki rezeki yang cukup lumayan besar. Karena memang selama ini kamu yang memilih kartu pertama ini Anda sudah banyak mendapatkan suatu kelelahan dalam mengelola keuangan ya. Oke teman-teman di sini kartu pertama sudah selesai. Saya akan melanjutkan dengan kartu kedua. Oke teman-teman di sini Anda yang memilih kartu kedua yaitu kucing warna abu-abu ya. Coba di sini saya akan buka dulu kartu yang kedua. Satu kartu ini mengatakan bahwa kesedihan, kelelahan dan kecapean dalam keuangan. Ya, jadi di sini saya akan lihat dulu kartunya ini ya. Nah, jadi di sini teman, saya akan buka dulu 3 kartunya ya. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa memang Anda bisa kedatangan dewa penolong ya. Cuman di sini kalau saya sih memang akannya ada kata kesedihan, keletihan dan kecapean dalam mengelola keuangan. Mungkin dalam suatu situasi hal yang memang ada sesuatu hal yang menghambat dalam kebijakan melakukan suatu pengelolaan keuangan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah suatu dewa penolong. Ini dewa penolong ya teman-teman. Nah, satunya seorang wanita yang berkulit sawo matang, yang satu lagi berkulit sawo matang juga, seorang pria dan seorang wanita ya. Nah, ini adalah dewa penolong. Cuman di sini kalau yang saya lihat sih memang terikat oleh kata cinta di sini teman-teman. Ini kayaknya kalau di sini kalau saya lihat sih memang ada terikat oleh kata cinta. Ini adalah sepasang ya. Nah, sama-sama berkulit sawo matang. Coba di sini saya akan lihat dulu ya, apa sih yang dalam gejala-gejala ini dalam mengelola keuangan ya. Pasti sudah tahu ya, mungkin Anda memang mungkin sudah tahu, mungkin Anda pengen tahu apa sih sebabnya memang seperti itu ya. Apa memang di sini ada banyak udah mengatakan suatu kata janji ya di sini ya. Cuman di sini ada banyak suatu hal yang memang mendapatkan suatu aura-aura yang kata janji itu sangat membuat Anda itu jadi frustasi. Kenapa memang bisa sampai terbawa pikiran?
uang sudah banyak keluar, tapi ke ujung-ujungnya tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ya, biasanya di sini mengatakan bahwa banyak mengatakan kata janji, kerjasama juga sudah ada. Cuman ya di sini ada banyak dewa penolong, tapi di sini juga banyak kata dewa, banyak mengatakan bahwa nggak ada duit, nggak ada uang. Di sini banyak mengeluarkan suatu banyak yang melakukan suatu kata transaksi, menanamkan modal usaha banyak. Cuman di sini juga kewalahan dalam mengelola suatu keuangan ya. Di sini ada kata kerjasama, cuman di sini rasa semangat sudah terlalu capek ya, karena jadi ini menjalankan semuanya itu tidak mendapatkan suatu rasa kepuasan hati ya. Bisa dibilang di sini kata di satu kartu ini mengatakan bahwa dalam melakukan suatu usaha ini biasanya untuk mendapatkan pemberhentian lah gitu ya, berhenti dalam melakukan suatu usaha ini ya, karena memang tidak mendapatkan suatu keuntungan, malah mendapatkan suatu nombok-nombok. Nah, nombok akhirnya mendapatkan suatu kerugian dalam keuangan ini ya. Coba saya akan lihat dulu penanggulannya bagaimana. Penanggulannya itu bagaimana ya? Coba saya akan lihat dulu. Suatu hal yang baik tidak mendapatkan suatu kepuasan diri. Amarah, rasa semangat yang tinggi, diawali dengan kartu king, kerja sama suatu raja, tidak mendapatkan satu hasil yang baik. Rasa semangat, rasa kesungguhan hati dalam melakukan sesuatu, tidak mendapatkan satu tanda dukungan, dorongan. Sehingga di sini ada satu kata king, ini mengatakan bahwa tidak ada hasil yang bisa Anda gapai karena hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran Anda. Jadi di sini tidak ada suatu hal yang memang bisa terjadi, suatu hal yang baik dalam suatu positif mendapatkan suatu keuangan ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan buka lagi terakhir ya. Apa sih cara penanggulannya? Apakah memang benar-benar bisa mendapatkan suatu jalan terbuka atau tidak ya? Coba saya lihat di sini. Nah, ini mengatakan bahwa ada dewa penolong di sini teman-teman. Ini mungkin kalau saya di sini kalau nggak salah teman lama Anda ataupun sahabat ataupun mungkin dari keluarga Anda juga ya. Di sini kalau saya di sini memang orangnya cukup jauh ya, tapi udah lama nggak ketemu, malah ketemu di bulan Januari ini ya. Nah, jadi di sini ini ada suatu kepastian ini. Ini ada suatu dewa penolong ini. Ditandai dengan suatu king, ada raja. Ini mengatakan bahwa ini sangat baik sekali ya teman-teman. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang berkulit putih ya, badannya tegap, badan berisi ya, lumayan tinggi. Jadi ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda di bulan Januari. Jadi Anda harus benar-benar sikapi, karena memang dia bisa datang membantu Anda memberi suatu rezeki, bisa membantu dalam modal usaha ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat sih memang orang ini bisa memberikan Anda itu suatu ide yang cemerlang sehingga untuk membenahi usaha tujuan ya, bisnis Anda yang biasanya Anda geluti ya. Karena memang di sini kalau saya lihat sih memang tahap rencana, tahap manajemen Anda itu dalam mengelola keuangan, melakukan suatu bisnis itu tidak mendapatkan suatu hasil yang baik. Karena mungkin di sini kebijakan-kebijakan dari Anda sendiri ataupun dari teman Anda itu memang tidak mendapatkan suatu jalan terbuka, malah mendapatkan suatu kerugian. Jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar bisa mengatur dari pola keuangan Anda, manajemen Anda, sehingga dari nol sampai akhir sampai sekarang mungkin dalam bulan Januari, bulan Februari dan Maret selama 3 bulan ke depan ini bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya, tergantung dari Anda sendiri ya bagaimana menyikapinya itu semua. Oke, teman-teman di sini kartunya sudah selesai saya baca. Coba saya akan lihat lagi gambarannya. Ini mengatakan bahwa teman-teman di sini orang yang memiliki kartu kedua itu memang harus benar-benar menyikapi suatu kata bijaksana, melakukan sesuatu itu dengan penuh telaten dan hati-hati. Bukan hanya melakukan itu dengan cara bijaksana, bukan hanya melakukan sesuatu dengan cara telaten, tapi juga Anda harus melakukan dengan sesuatu hal yang benar-benar Anda mendapatkan suatu pengalaman yang bisa Anda petik ya. Anda diajari, Anda dinasihati, Anda diberikan suatu jalan terbuka, Anda jalankan, Anda terima. Karena memang di sini suatu bisnis itu kita tuh sebagai mungkin
yang saya rasakan tuh mungkin Anda memulai suatu bisnis itu, suatu hoki rezekinya itu memang Anda jalankan itu memang bisa dibilang anggap saja Anda sebagai manajemen, sebagai pemula ya, karena memang banyak melakukan suatu bisnis itu, suatu pola keuangan itu dilakukan dengan tidak melihat beberapa segi, sehingga segi A, segi B, segi C akhirnya mendapatkan segi D. Akhirnya apapun yang dipikirkan terlalu panjang, akhirnya yang diambil juga mengambil bukan jalan titik tengah, tapi mengambil jalan yang penuh dengan sembarangan. Akhirnya keterpurukan terjadi, kerugian juga makin berangsur-angsur. Jadi di sini gambaran saya mengatakan bahwa Anda tuh harus cukup bijaksana, Anda tuh harus cukup bisa berdikari. Anda dengar, jika Anda diberi nasihat, Anda dengar. Tapi Anda saringkan dulu. Anda saring, apakah itu benar-benar bisa dijalankan atau tidak? Ya, karena memang di sini kalau saya lihat sih, bagi saya itu memang Anda pengalamannya masih belum cukup banyak ya. Jadi sehingga di sini Anda lakukan semua bisnis itu, hoki rezekinya itu memang masih belum bisa mendapatkan suatu hal yang lebih pasti. Sehingga Anda jalankan dulu dengan cara tidak sepenuh hati, kesungguhan hati juga tidak ada, sehingga memang Anda banyak mendengarkan orang lain, tapi Anda tidak saring, Anda tetap menjalankan A ya A, B ya B, jadi akhirnya A, B, A, B, A, B itu semua berjalan tidak dengan cara bertahap-tahap, tapi malah mendapatkan suatu keterpurukan, akhirnya bangkrut. Ya, tidak mendapatkan suatu hal yang resu, dukungan juga tidak bisa tercapai dengan baik. Akhirnya ya sia-sia Anda memakan waktu, memakan tenaga, akhirnya buang energi tahun demi tahun, bulan demi bulan, tidak mendapatkan suatu hal apapun. Sehingga pengalaman yang didapat pun juga mendapatkan suatu hal keterpurukan yang tidak baik. Oke, di sini teman-teman udah cukup paham ya. Jadi di sini kartu kedua udah selesai, ya saya akan melanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga, yaitu kucing warna orange ya. Di sini saya akan buka dulu satu kartunya ya teman-teman. Nah, hambatan, halangan, rintangan, tantangan ya. Di sini teman-teman Anda memilih kartu ketiga dengan kucing warna orange. Nah, bagaimana itu? Apa yang dimaksud dengan kartu ini ya? Saya akan membuka dulu kartu ya, 3 kartu. Saya akan lihat dulu. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa teman-teman banyak mengalami hambatan, kesedihan ya. Hambatan, kesedihan, dewa penolong juga tidak bisa didapatkan ya. Di sini kalau saya di sini aura positif Anda tidak ada Anda capai, Anda mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Pencerahan aura itu sangat tidak bagus ya, gelap dan tidak mendapatkan suatu hal yang pasti. Nah, jadi di sini teman-teman kalau saya lihat di sini banyak halangan, banyak rintangan, banyak kesedihan. Ya, di sini coba saya akan lihat lagi apakah yang dimaksud dengan semuanya itu sih, kenapa agak sangat susah untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Coba saya akan buka lagi dulu ya teman-teman. 6 kartu. Ini 6 kartu ini mengatakan bahwa ya. Nah, 6 kartu ini mengatakan bahwa Anda memang sudah banyak melakukan suatu kata doa ya. Di sini ada dilambangkan raja di sini ya. Cuman di sini kalau saya di sini ya, ada satu orang yang memang sengaja ingin menghambat hoki rezeki Anda ya. Nah, di sini adalah orang yang sangat tidak baik sekali ya, teman-teman. Nah, ini adalah orang yang berkulit sawo matang, rambutnya lurus, panjang, bisa bergelombang ya. Ini orangnya juga badannya berisi, ya bisa dibilang kurus, juga bisa bilang badannya berisi, tinggi orangnya ya. Ini adalah orang yang benar-benar tidak suka dengan Anda ya. Mungkin dia sirik, mungkin dia cemburu, ataupun mungkin dia tidak suka dengan Anda, mungkin dari ada ucapan dari omongan Anda, mungkin juga dari Anda yang orang yang mungkin banyak dia melihat bahwa Anda tuh banyak bisa melakukan sesuatu hal yang bisa menjanjikan suatu hal keuntungan ya. Jadi sehingga di sini dia merasa tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya. Dia merasa semua hal yang positif itu diambil oleh kamu gitu loh. Jadi di sini ini bermaksud ingin mencelakai Anda. Jadi bagaimanapun juga Anda ditutupi dan dialah selalu mendapatkan hal yang baik gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman sini 6 kartunya ini mengatakan bahwa
Anda sebenarnya bisa mendapatkan hoki rezeki yang banyak ini. Nah, ini suatu cahaya terang yang terbuka, cahaya terang yang bagus sekali. Cuman di sini ditandai dengan orang ini tidak bagus sekali loh teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman Anda lakukanlah pencerahan aura ya teman-teman. Kalau saya di sini sih memang aura Anda itu sangat benar-benar tidak bagus sekali. Kenapa bisa bilang begitu? Karena memang kalau saya lihat sih ya apapun yang memang Anda terapkan, apapun yang Anda jalankan masih belum bisa mendapatkan jalan titik temu ya. Sehingga Anda benar-benar frustasi dalam hal melakukan suatu hal pengelolaan keuangan. Coba saya akan buka lagi 4 kartu ya teman-teman. Nah, di sini 4 kartu ini mengatakan bahwa Anda sebenarnya bisa bertemu dengan Dewa Penolong ini. Ini adalah orang yang berkulit putih, ya, seorang pria, badan tegap, tinggi, badan berisi ya. Sebenarnya ini dia bisa membantu Anda ya. Cuman di sini ada satu kata halangan, ada suatu hambatan ya, sehingga ini tidak bisa datang bertemu dengan Anda. Sehingga ya mungkin di sini juga banyak desas-desus kehilangan dan mendapatkan suatu pemasukan dan suatu kerugian ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini untuk orang yang baik sih sebenarnya sih bisa membantu Anda lebih banyak. Ya, ada kata inilah di sini teman, black magic. Ini yang menghalangi Anda sehingga ini tidak bisa bertemu dengan Anda. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda ya, walaupun memang membantu Anda dalam hal keuangan itu cuma 50% doang, ya. Nah, jadi di sini dia bisa mendapatkan suatu hal yang rezeki yang pasti, suatu hasil yang jalan yang baik, tapi di sini 50% itu Anda jalankan sendiri. Jadi di sini ada pemasukan, ada kerugian. Jadi di sini semuanya itu Anda jalankan dengan sepenuh hati. Cuman deh gara-gara ini ada black magic yang ditutupi sama orang yang seorang wanita yang berkulit sawo matang, akhirnya Anda tidak bisa bertemu dengan orang ini. Akhirnya Anda jalan buntu. Sangat susah untuk bisa menggapai sesuatu hal yang sebenarnya benar-benar bisa Anda dapatkan. Tapi setelah itu ya Anda sangat susah. Ya, ya teman-teman di sini ya Anda memiliki kartu ketiga ini, Anda bisa dibilang Anda sangat susah sekali, Anda sangat jenuh, bisa dibilang Anda sebenarnya sih memang Anda ya maaf kata ya teman-teman, Anda sampai berpikir untuk berpikiran pendek untuk memutuskan kehidupan Anda sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ini yang saya rasakan Anda sih memang berdiam diri itu memang Anda diam-diam untuk menangis diri ya. Kalau saya di sini sih memang sudah lebih kurang Anda sudah memakan waktu lebih kurang 7 bulanan ya. Uang sampai kosong melompong, tabungan juga tidak ada, sambil minjam sana minjam sini. Kalau saya lihat di sini sih memang Anda sangat keterpurukan sekali, Anda sangat mendapatkan suatu kesialan dan kemalangan. Jadi di sini teman-teman ya bisa dibilang ya Anda harus cukup dibantu ya karena memang ada seorang wanita itu memang sangat berhati kejam sekali ya. Jadi dia tidak ingin melihat bahwa kamu itu bisa hidup bahagia. Mungkin di sini ini yang namanya karma balasan yang mungkin ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya jika memang Anda teman-teman bisa mendapatkan suatu hal yang baik, bisa bertemu Dewa Penolong, ya Anda segeralah melakukan suatu pencerahan aura ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini ketiga kartu ini mengatakan bahwa ada satu orang yang memang bisa membantu Anda suatu dukungan ya. Nah, suatu rasa semangat dihimpit oleh suatu raja. Ini adalah suatu kata hal yang baik ya, yang bisa Anda temui ya. Sebenarnya di sini sih ada seseorang yang memang yang selama ini suka sama Anda, jatuh hati kepada Anda, cuman Anda tidak merasa bahwa ada suatu tanda-tanda tanda-tanda cinta ingin hidup bersama dengan Anda ya. Sebenarnya dia ingin datang membantu Anda, ingin memberikan semangat, cuman dia tidak berani, takutnya Anda menolak dia gitu ya. Jadi di sini kalau saya lihat sih ya mungkin kan Anda ada memilih kartu ini ya. Ini ada satu orang ya memang menyukai Anda. Jika memang Anda adalah seorang wanita, ini adalah seorang sahabat ataupun memang orang yang benar-benar ingin membantu Anda, cuman yang dulunya itu pernah Anda marah-marah dengan dia ataupun Anda jauhi, Anda tidak memberikan suatu keuntungan dari dia, Anda tidak mendapatkan suatu hal yang baik dari dia ya. Mungkin Anda merasa orang ini tidak baik, padahal selama ini dia yang selalu membantu Anda diam-diam dari belakang. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda ya. Ya, cuman di sini ya Anda kembalilah semua kembali kepada sikap Anda ya. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat sini ya kebanyakan
Anda adalah punya sikap, sifat, dan tingkah laku Anda dalam berucap, dalam menanggapi, dalam menghargai orang, menghormati orang, Anda kurangnya. Jadi di sini kalau saya lihat sih memang Anda harus menyikapi, Anda harus benar-benar membenahi suatu sikap Anda ya. Jangan sampai Anda tuh dikerjain orang ya. Anda tuh pada mulanya tuh sebelum ini terjadi, Anda tuh bisa bilang Anda bisa mendapatkan suatu hal apapun yang bisa Anda dapatkan. Cuma karena hal kesombongan Anda, keras kepala Anda, rasa ego Anda yang terlalu tinggi, ya, tidak tahu cara menghargai dan menghormati sesuatu, apalagi lingkungan sekitar Anda, sehingga Anda terlalu banyak menyakiti perasaan orang lain. Akhirnya orang lain tuh merasa terpaku, orang lain merasa bahwa selama ini perasaan mereka tuh selalu dikerjain Anda dalam suatu sikap, apalagi dalam hal berbicara ya, suka menghina, mengejek, menyindir ataupun segala macamnya, sehingga mereka tidak senang dengan Anda. Akhirnya Anda dibuat sampai keterpurukan sampai sekarang. Jadi di sini teman-teman, pembenahan diri, lakukan introspeksi diri supaya Anda jangan melakukan suatu hal yang merugikan diri Anda sendiri, apalagi orang lain, sehingga orang lain sangat benci dan dendam kepada Anda ya. Jadi di sini teman-teman ada memilih kartu yang ketiga ini, pembenahan diri dan lakukanlah pencerahan aura ya. Jadi menurut saya ini ya teman-teman, menurut gambaran saya mengatakan bahwa ubahlah cara pola berpikir Anda dan ubahlah cara pola berbicara Anda, berkata-kata, dan cara menanggapi, menghormati, dan menghargai lingkungan sekitar Anda. Ya, apapun yang Anda temui, Anda harus sikapinya dengan penuh hati-hati dan penuh dengan kebaikan. Jangan selalu melihat orang itu dengan cara rendah hati. Maksudnya jangan melihat orang itu dalam cara merendahkan orang lain, apalagi menyikapi dengan rasa kesombongan, ya, sehingga memang Anda merasa bahwa diri Anda tuh bisa sangat luar biasa melakukan sesuatu hal itu dengan sangat gampang dan sangat melakukan semuanya itu dengan cara telaten gitu ya. Jadi gambaran saya mengatakan bahwa Anda harus benar-benar lakukan suatu introspeksi diri, pembenahan diri, pencerahan aura, supaya Anda bisa mendapatkan itu semuanya kebaikan yang baik, semua bisa datang kembali kepada Anda. Oke teman-teman, di sini kasih kartu ramalan udah selesai ya. Anda bisa catat nomor WA saya jika perlu ya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi channel YouTube saya ini atau awal video dan di akhir video. Ya, di situ ada tertera nomor WA saya jika Anda perlu untuk berkonsultasi. Anggaplah suatu hasil ramalan ini suatu have fun saja ataupun hiburan dan sebagai permainan, ataupun memang jika memang sesuai dengan Anda, ya saya mengambil aura positif dari Anda, ya Anda syukuri dan Anda berpikir positif, ya Anda berpikirlah sebagai suatu hal yang baik dalam suatu pedoman dalam kehidupan Anda ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Bisa ditanyakan kepada saya untuk menanyakan suatu solusi dan saran kemudahannya dalam menjalankan kehidupannya. Oke teman-teman, di sini ya saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih, mohon pamit dan sampai jumpa.